Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam Daftar Putar Kalkulus. Dalam video ini saya akan membahas tentang teorema-teorema limit. Nah, dalam kuliah yang lalu saya sudah mendefinisikan limit fungsi yang ilustrasinya diberikan dalam tayangan ini. Limit f di C sama dengan L berarti untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jika nilai mutlak X min C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta yang diilustrasikan di sini, maka nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon yang diilustrasikan di situ. Nah, sekarang kita akan membahas teorema limit dan bagaimana kita menggunakan teorema tersebut untuk perhitungan berbagai limit fungsi aljabar. Teorema utama limit yang dimaksud ada beberapa. Yang pertama, limit fungsi konstan K di C sama dengan K. Itu juga. Di sini kalau kita buktikan menggunakan definisi, diberikan epsilon positif, kita bisa memilih delta positif sembarang, maka definisi limit akan dipenuhi. Anda bisa cek. Kemudian yang kedua, limit X di C sama dengan C juga. Dalam hal ini untuk setiap epsilon positif, kita bisa memilih delta sama dengan epsilon. Sedemikian sehingga jika nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada delta, maka nilai mutlak X min C lebih kecil dari epsilon. Yang ketiga, limit K Fx untuk X menuju C sama dengan K kali limit Fx. Jadi teorema ketiga ini mengatakan kalau kita menghitung limit hasil kali suatu fungsi dengan konstanta, maka konstantanya dapat tanda kutip keluar dari limit tersebut. Begitu. Jadi kita hitung limit F, lalu kita kalikan dengan K belakangan. Hasilnya akan sama dengan limit K kali F. Nah, yang keempat, limit F plus G atau limit F min G di C sama dengan limit F plus G atau limit F min G di C berturut-turut. Sebagai catatan di sini teorema utama limit ini merupakan pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan kemudian dapat digunakan sebagai senjata dalam pemecahan masalah yang relevan. Dalam hal ini dalam perhitungan limit dari fungsi-fungsi yang mungkin merupakan jumlah atau hasil kali dengan konstanta atau kombinasinya. Nah, sebagai gambaran, teorema nomor 4 tadi buktinya adalah sebagai berikut. Misal diketahui limit F di C sama dengan L dan limit G di C sama dengan M. Diberikan epsilon positif, kita bisa memilih delta 1 positif dan delta 2 positif. Sedemikian sehingga jika nilai mutlak X min C kurang dari delta 1 dan lebih besar dari 0, maka nilai mutlak Fx min L lebih kecil dari epsilon. Tetapi saya di sini pilih epsilon per 2 sebagai ukuran kedekatan Fx dengan L. Ini tentu saja boleh karena epsilon di sini bilangan positif sembarang, jadi epsilon per 2 juga suatu bilangan positif yang sembarang juga. Nah, kemudian kita juga akan memiliki, jadi delta 2 dipilih sedemikian sehingga jika nilai mutlak X min C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 2, maka nilai mutlak X min M lebih kecil dari epsilon per 2 juga. Oke, itu berdasarkan definisi karena kita mengetahui limit Fx sama dengan L dan limit Gx sama dengan M. Nah, selanjutnya kita pilih delta sama dengan minimum di antara delta 1 dan delta 2. Jadi kita pilih bilangan yang terkecil di antara delta 1 dan delta 2. Sedemikian sehingga jika nilai mutlak X min C lebih besar dari
0 dan lebih kecil dari delta, otomatis nilai mutlak X min C akan lebih kecil dari delta 1 juga, dan pada saat yang sama akan lebih kecil dari delta 2. Akibatnya, jika nilai mutlak X min C lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak Fx plus Gx dikurangi L plus M, ini yang ingin kita taksir tentunya. Kita gunakan ketaksamaan segitiga, ini akan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Fx min L ditambah nilai mutlak Gx min M. Dan masing-masing ini lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi jumlahnya sama dengan epsilon. Dan ini berarti bahwa limit X menuju C dari fungsi Fx plus Gx sama dengan L plus M. Dan itu adalah pernyataan yang ingin kita buktikan. Oke, itu sebagai gambaran bagaimana teorema nomor 4 dibuktikan. Nah, berikutnya kita juga mempunyai teorema 5, 6, 7, dan 8 yang terkait dengan hasil kali. Jadi limit F kali G di C sama dengan limit F di C kali limit G di C. Kalau Anda perhatikan, teorema 5 ini mengatakan kalau kita ingin menghitung limit F kali G di C, maka kita bisa hitung limit F di C terlebih dahulu, kemudian limit G di C. Lalu kita kalikan. Nah, teorema 6 mirip untuk hasil bagi, limit F per G di C sama dengan limit F di C per limit G di C. Asalkan limit G di C tidak sama dengan 0. Teorema ketujuh, untuk pangkat, limit F pangkat N di C sama dengan limit F di C pangkat N. Kemudian nomor 8, limit akar ke N dari F di C sama dengan akar ke N dari limit F di C. Asalkan limit F di C positif untuk N genap. Nah, sebagai catatan, teorema berlaku juga untuk limit sepihak, yaitu limit kanan dan limit kiri. Nah, sebagai contoh penggunaan teorema utama limit, kalau kita ingin menghitung limit dari bentuk ini 2x pangkat 3 tambah 5x min 7 untuk x menuju 1, maka dengan menggunakan teorema 1, 2, 3, dan 4, limit ini akan sama dengan, mungkin teorema berapa tadi? 7 juga, limit tersebut akan sama dengan 2 kali limit x di 1 pangkat 3 tambah 5 kali limit x di 1 dikurangi limit konstanta 7 di 1, dan gunakan teorema 1 dan 2, limit tersebut sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 tambah 5 kali 1 kurangi 7, yang kalau kita hitung sama dengan 2 tambah 5 min 7 sama dengan 0. Kemudian limit bentuk ini, akar x kuadrat plus 5 per x plus 1 untuk x menuju 2 sama dengan hasil bagi dari limit akar x kuadrat plus 5 untuk x menuju 2 per limit x plus 1 untuk x menuju 2, kemudian kita gunakan teorema berapa tadi, mungkin 8 begitu ya, sama dengan akar limit tersebut per jumlah limit tersebut, dan kemudian kita hitung masing-masing limit yang sudah bisa kita ketahui nilainya seperti ini pakai teorema 2 sama dengan 2 dikuadratkan, kemudian konstanta itu juga, jadi limitnya adalah 5, kemudian penyebutnya 2 tambah 1, jadi kita peroleh akar 9 per 3 yang sama dengan 1. Nah, ini contoh berikutnya. Jika diketahui limit F di 193 dan limit G di 198, berapakah limit F kuadrat kali akar pangkat 3 dari G untuk X menuju 1? Anda bisa menggunakan teorema
5, 7, dan 8. Sehingga kita peroleh bahwa limit fungsi itu sama dengan limit f di 1 dikuadratkan dikali limit g di 1 diambil akar ketiganya. Jadi hasilnya 3 kuadrat kali akar ketiga dari 8 yang sama dengan 2. Jadi 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, sebagai akibat dari beberapa teorema tadi, kita memiliki teorema substitusi yang menyatakan jika f adalah fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit fx di C sama dengan nilai fungsi f itu sendiri di C, asalkan fc terdefinisi. Jadi dengan teorema ini, kita bisa tinggal mensubstitusikan x sama dengan 1 pada bentuk polinom itu. Demikian juga untuk contoh kedua, kita tinggal mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 pada bentuk fungsi rasional tersebut. Nah, selain teorema-teorema tadi, ada satu teorema yang juga sangat berguna yang dikenal sebagai teorema Apit. Teorema ini berlaku tidak hanya untuk fungsi polinom atau fungsi rasional atau fungsi aljabar, tetapi untuk fungsi lainnya juga. Hipotesisnya adalah kalau kita memiliki fungsi f, g, dan h yang memenuhi hubungan sebagai berikut, fx lebih kecil atau sama dengan gx dan gx lebih kecil atau sama dengan hx untuk x di sekitar C, dan kemudian kalau kita tahu limit f di C sama dengan limit h di C sama dengan L, katakan demikian. Ingat di sini f dan h adalah fungsi yang mengapit g di tengah gitu ya. Jadi g berada di antara f dan h. Nah, jika limit f di C dan limit h di C sama dengan L, maka limit g di C akan sama dengan L juga. Nah, catat di sini bahwa teorema Apit berlaku pula untuk limit sepihak. Nah, bagaimana teorema Apit ini dibuktikan? Saya sudah menyiapkan sketsa buktinya di sini. Jadi kalau diketahui G diapit oleh F dan H untuk X di sekitar C, dan limit F di C sama dengan limit H di C sama dengan L, maka ilustrasinya kurang lebih sebagaimana yang saya gambarkan di sebelah kanan. Nah, dalam hal ini untuk X di sekitar C, kita akan memiliki ketaksamaan berikut. Jadi kita kurangi ketiga ruas dengan L, sedemikian sehingga Gx min L yang berada di tengah itu akan lebih kecil dari Hx min L di kanan, yang lebih kecil juga dari nilai mutlak Hx min L paling kanan. Sementara di sebelah kiri, Gx min L ini akan lebih besar dari Fx min L, dan Fx min L akan lebih besar dari minus nilai mutlak Fx min L. Jadi, nilai mutlak Gx min L dapat dibuat sekecil-kecilnya dengan cara membuat nilai mutlak Hx min L dan nilai mutlak Fx min L cukup kecil. Seberapa kecil? Anda tahu sendiri. Definisinya untuk setiap epsilon terdapat delta. Jadi diberikan epsilon, ya masing-masing nilai mutlak Hx min L dan nilai mutlak Fx min L itu bisa kita buat lebih kecil dari epsilon dengan cara memilih delta positif, sedemikian sehingga nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Nah, contoh penggunaan teorema Apit saya berikan di sini untuk fungsi seperti sin seper X yang grafiknya pernah saya berikan di kuliah yang lalu. Grafiknya berosilasi di sekitar X sama dengan 0, tetapi kita tahu bahwa nilainya tidak akan lebih kecil dari min 1 ataupun lebih besar daripada 1. Jadi sin seper X akan diapit oleh min 1 dan 1. Lalu kalau kita kalikan ketiga ruas dengan X, di sini kita mengasumsikan X positif, maka kita peroleh ketaksamaan ini. Jadi nilai X kali sin seper X diapit oleh minus X dan X. Nah, karena pengapitnya min X dan X menuju 0 untuk X menuju 0 dari kanan, maka menurut teorema Apit, limit X kali sin seper X haruslah sama dengan 0 juga.
untuk X menuju 0 dari kanan. Dengan cara serupa, limit X kali sin 1 per X untuk X menuju 0 dari kiri akan sama dengan 0 juga. Oke, setelah mengikuti penjelasan teorema limit, termasuk teorema api tadi dan contohnya, Anda bisa mengerjakan 2 soal latihan ini. Jangan lupa sebutkan teorema yang Anda pakai. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.